dan mempunyai banyak bentuk dalam banyak bidang kehidupan. Sehingga Ibnu Taimiyah mendefinisikannya sebagai suatu nama untuk segala hal yang dicintai dan diridhoi Allah Ta'ala, yang mencakup segala perbuatan, baik zahir atau batin. Jadi, ibadah bukan hanya sholat 5 waktu, puasa, membayar zakat, atau naik haji. Sopan dan santun terhadap orang tua, menjaga silaturahmi terhadap kerabat, teman, dan sahabat, hormat terhadap guru, jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah dalam mengemban jabatan, bekerja mencari nafkah yang halal, bahkan berbuat baik kepada binatang, tumbuhan, dan lingkungan, semua bernilai ibadah jika dalam kerangka kecintaan dan keridhaan Allah. Sholat 5 waktu, puasa, membayar zakat, atau naik haji merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap mukmin dengan standar yang telah ditetapkan Allah melalui nabi yang diutusnya. Ibadah seperti ini tidak dapat ditambah atau dikurangi. Ibadah ini telah disesuaikan dengan kemampuan dasar manusia. Jika tidak mampu sholat berdiri, boleh dilaksanakan dengan duduk. Jika tidak mampu juga boleh dengan berbaring. Jika masih tidak mampu, dapat dilaksanakan dengan isyarat. Dan jika tidak mampu juga, maka itulah saatnya untuk disolatkan. Demikian juga dengan puasa Ramadan. Jika tidak mampu, dapat diganti di hari lain. Jika masih tidak mampu, dapat diganti dengan membayar fidyah. Sedangkan kewajiban zakat dikenakan bagi kepemilikan harta dengan jumlah tertentu atau yang disebut nisab. Demikian juga haji yang diwajibkan bagi orang yang mampu. Sedangkan wilayah ibadah yang lain sangatlah luas. Surga terdiri dari banyak pintu. Masing-masing pintu menandakan keunggulan pada amal tertentu. Sebagaimana iman terdiri dari 70 bagian, termasuk di dalamnya menjaga kebersihan dan menyingkirkan gangguan dari jalan. Pemirsa Khazanah, dengan luasnya wilayah ibadah, setiap orang dapat memaksimalkan ibadah sesuai dengan potensi yang Allah anugerahkan kepadanya. Seorang anggota dewan yang terhormat dapat memaksimalkan kedudukannya untuk membuat aturan yang diridhoi dan dicintai Allah dan menjadi kebaikan yang menyebar di tengah masyarakat. Sehingga kedudukannya itu menjadi amal ibadah yang bernilai tinggi. Setiap kebaikan yang dicetuskannya akan menjadi tabungan pahala baginya. Dan pahala itu dikalikan dengan jumlah masyarakat yang melakukan kebaikan tersebut. Demikian juga dengan pejabat publik lainnya, berlaku hal yang sama. Seorang pebisnis juga dapat menggunakan kemampuannya untuk mencari harta yang halal dan menggunakannya di jalan yang dicintai dan diridhoi Allah. Setiap rupiah yang ia wakafkan untuk membangun sarana pendidikan, tempat ibadah, dan infrastruktur yang bermanfaat bagi publik akan menjadi tabungan pahala baginya. Seorang ulama, ilmuwan, profesional dapat menggunakan keterampilannya untuk mencari cinta dan ridho Allah dengan menebar manfaat dan kebaikan bagi masyarakat, menunjukkan jalan kebenaran dan mengingatkan masyarakat dari penyimpangan dan kesesatan. Pemirsa, ibadah dalam segala bentuknya bukan hanya menjadi tugas manusia. Jin yang merupakan makhluk berakal yang Allah ciptakan dari api juga mempunyai tugas yang sama dengan manusia. Tugas jin di dunia ini bukanlah untuk menakut-nakuti manusia, bukan untuk bersekongkol dengan dukun, menyakiti dan menyesatkan manusia. Jin atau manusia yang berperilaku seperti itu telah jauh dari tujuan yang ditetapkan Sang Pencipta kepadanya. Dan makhluk seperti ini tidak akan mencapai kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Pemirsa Khazanah, ibadah adalah perintah Allah kepada jin dan manusia. Meskipun begitu, Allah tidaklah membutuhkannya. Seandainya seluruh jin dan manusia taat beribadah kepada Allah, maka itu sama sekali tidak menambah keagungan Allah. Dan sebaliknya, seandainya seluruh jin dan manusia ingkar, itu juga tidak mengurangi keagungan Allah. Manfaat dan kebaikan yang ada dalam ibadah akan kembali kepada makhluk, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka,
dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Al-Quran, Surah Az-Zariyat, ayat 57. Ibadah itu pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia. Ibadah merupakan jalan satu-satunya untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Dengan ibadah, Allah akan anugerahkan kelapangan dan keridhaan hati. Allah akan berikan keberkahan dalam rezeki. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan, dan aku akan menutupi kefakiranmu. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan mengisi hatimu dengan kesengsaraan, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Pemirsa, jika malaikat mampu melakukan ibadah sepanjang siang dan malam tanpa terputus, itu wajar. Sebab malaikat tidak dibekali hawa nafsu. Manusia yang meskipun dibekali hawa nafsu bisa juga menjadikan seluruh hidupnya sebagai ibadah tanpa harus mengasingkan dirinya dari kesibukan duniawi. Karena dalam Islam segala gerakan dan nafas bisa menjadi ibadah jika dipersembahkan kepada Allah Ta'ala, walaupun hal itu merupakan berbentuk kesenangan materi dengan kenikmatan duniawi. Jadi, setiap muslim bisa tetap dalam ibadah selama 24 jam sejauh apa yang dilakukan berupa amal-amal kebaikan. Mencuci baju, menyetrika, memasak untuk keluarga, menyayangi anak, istri atau suami, semua dapat bernilai ibadah. Mencari nafkah yang halal, melakukan lobi-lobi bisnis, juga dapat bernilai ibadah. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan di hari kiamat hanya khusus untuk mereka saja. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 32. Larangan yang Allah tetapkan kepada manusia pun pada hakikatnya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Contoh sederhana tentang rambu lalu lintas barangkali bisa memudahkan kita memahaminya. Kita diminta berhenti ketika lampu lalu lintas di perempatan jalan berwarna merah. Setiap pengendara pasti sadar bahwa aturan itu adalah untuk keselamatan mereka sendiri, bukan untuk polisi, dinas perhubungan, ataupun pemerintah. Jika mereka tetap melanggar, maka yang pertama beresiko terkena bahaya adalah mereka sendiri atau para pengguna jalan di sekelilingnya. Demikian juga dengan larangan Allah. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, maka akan beresiko terhadap dirinya ataupun orang lain di sekitarnya. Itulah sebabnya Allah memerintahkan kita untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Demikian indahnya hidup jika semua dapat dimaknai sebagai ibadah. Pemirsa Khazanah, tanpa mengetahui hakikat dan tujuan hidupnya, manusia akan rapuh. Harta dan tahta saja tidak akan mampu mendamaikan hatinya. Sehingga tidak mengherankan sebetulnya jika kita mendapatkan orang di puncak popularitas dan kemewahan justru mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri atau mencari pelampiasan pada obat-obat terlarang. Sebagian orang menganggap bahwa kehidupan manusia sama saja dengan makhluk lain seperti binatang dan tumbuhan. Maka kita tak usah heran jika siklus hidupnya akan seperti tumbuhan dan binatang. Hidup hanya dipenuhi syahwat berburu untuk makanan. Jika sudah kenyang diisi dengan istirahat, kemudian kawin, punya anak, kemudian tua dan mati. Siklus yang sama kemudian dilanjutkan oleh anak dan keturunannya. Begitulah binatang. Siklus yang sama dapat terjadi jika manusia menyamakan keberadaannya di muka bumi ini dengan binatang. Bangun pagi dan bekerja di siang hari, mengais rupiah demi rupiah hanya untuk mengisi perut. Sisanya ditabung untuk bersenang-senang. Pulang ke rumah ketika hari telah gelap untuk beristirahat agar bisa mengumpulkan tenaga untuk besok dengan aktivitas yang sama.
Jika tiba masanya, mereka pun berkeluarga seperti orang lain berkeluarga. Tapi tak ada yang berubah dari siklus hidupnya. Seluruhnya berputar antara syahwat perut dan bawah perut. Seluruh potensinya, seluruh inderanya, seluruh anggota tubuhnya hanya berfungsi antara tidur, kawin, dan makan. Kehidupan yang persis seperti yang dijalani oleh binatang ternak. Seperti yang digambarkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan Jahannam adalah tempat tinggal mereka. Al-Quran Surah Muhammad ayat 12. Di negara-negara maju yang mengabaikan agama bahkan menjauhkannya dari kehidupan, meskipun relatif baik secara ekonomi dan kesejahteraan, justru memiliki angka bunuh diri yang tinggi, seperti Jepang, Korea Selatan, Hungaria, dan Singapura. Bahkan angka bunuh diri di seluruh dunia cukup mengkhawatirkan, mencapai 1 juta jiwa dalam setahun. Akar dari semua itu adalah karena manusia tidak mengerti tujuan hidupnya sebagai akibat tidak mengenal Tuhannya. Dengan mengenal penciptanya, maka manusia akan mengenal hakikat dirinya dan tahu tujuan hidupnya di dunia ini. Dan pada akhirnya akan memberikan keyakinan dan kemantapan hati dalam menjalani hidup di dunia ini. Tidak mudah silau oleh gemerlap dunia. Orang-orang yang mengenal Tuhannya sadar bahwa dunia bukanlah destinasi akhir mereka. Dan dunia bukanlah segala-galanya. Allah Ta'ala berfirman, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Pemirsa Khazanah, rangkaian ibadah haji yang merupakan kegiatan ibadah terbesar di dunia baru saja selesai dilaksanakan. Jamaah haji dari berbagai negara mempersiapkan diri untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Rasa rindu handai taulan sanak saudara memenuhi dada, tak sabar rasanya ingin cepat bertemu dan berbagi pengalaman di tanah suci. Apa yang paling penting dibawa dari tanah suci? Apakah sejerigen air Zam-Zam atau beberapa kilogram kurma? Tak ada yang lebih penting untuk dibawa selain dari haji yang mabrur. Predikat haji mabrur merupakan gelar yang diinginkan setiap jemaah haji. Menurut Imam Al-Qurtubi, haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori maksiat selama pelaksanaannya dan tidak lagi gemar berbuat maksiat sepulangnya. Memang, klaim haji mabrur bukanlah hak manusia, tetapi paling tidak ciri dan tandanya dapat dikenali oleh orang lain. Di antaranya adalah perubahan diri yang lebih baik sepulang dari tanah suci, gemar beramal soleh, dan selalu menjaga diri dari larangan Allah. Hal senada juga diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang haji yang mabrur. Jawaban beliau, suka bersedekah dengan bentuk memberi makan dan memiliki tutur kata yang baik. Hadis riwayat Hakim. Ibadah haji bukan sekedar ritual tanpa makna. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 97, Allah mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian haji sesungguhnya adalah momen agar para hamba Allah dapat merasakan dengan nyata sifat-sifat keagungan Allah dalam setiap syiar-syiar yang dilakukan dalam ibadah haji. Allah Ta'ala berfirman, Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram, hadiah, kurban, dan qalaid, penanda kurban. Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 97.
Ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa seluruh rangkaian ibadah haji beserta semua yang mengiringinya Allah syariatkan agar umat Islam menyadari kekuasaan Allah. Kegiatan ibadah haji adalah terjemahan dari bentuk ketakwaan yang merupakan ekspresi dari keyakinan kita bahwa Allah mengetahui segala perbuatan hambanya. Rangkaian ibadah haji yang dimulai dari ihram, kemudian tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, melempar jumrah sampai menyembelih hewan kurban, semuanya adalah ekspresi ketakwaan hamba. Semua dilakukan di tanah suci dan tidak mungkin dilakukan dan dibawa pulang ke tanah air. Yang tersisa untuk dibawa pulang adalah ruh ketakwaan yang melandasi segala aktivitas haji. Alangkah rugi jika ruh ketakwaan ini juga gagal dibawa pulang. Jerih payah menjadi tidak berarti dan gelar haji hanya menjadi simbol pemanis yang tidak bermakna, apalagi jika hanya untuk pamer dan kebanggaan dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Na'udzubillah. Pemirsa Khazanah, keimanan akan adanya hari akhir, hari di mana seluruh hidup kita dipertanggungjawabkan, merupakan faktor pembeda antara seorang yang beriman dan tidak. Keyakinan ini akan menyadarkan kita akan kefanaan hidup di dunia. Berbagai kesibukan dan rutinitas hidup terkadang mengaburkan hakikat kehidupan. Seringkali ketika kita bercanda dengan teman dan sahabat, bercengkrama dengan keluarga, menikmati hidangan lezat dan kemudahan hidup, sejenak kita lupa akan pendeknya umur kita. Ketika terdengar pengumuman kematian dari pengeras suara, kita sering alfa kalau kita akan menyusul juga ke sana. Sudah berapa banyak jenazah yang kita solatkan? Sudah berapa banyak orang-orang terkenal, tokoh, politisi, artis yang kita dengar kabar kematiannya? Tapi sekali lagi, seringkali manusia lupa bahwa hal yang sama akan menimpanya. Dunia diciptakan bukan untuk keabadian, dan apa yang ada di atasnya tak ada yang abadi. Harta nan dicinta, tahta nan dibanggakan, keluarga yang bahagia, semua akan pergi. Entah direnggut dari kita, atau kita yang akan meninggalkannya. Semua berjalan menuju kefanaan. Kejayaan, kemegahan, kemewahan, dan keindahan, semua ada masanya. Sebuah bangsa dan peradaban saja ada akhirnya. Apalagi umur manusia yang tak seujung kukunya umur peradaban. Pemirsa Khazanah, merupakan anugerah terindah jika kita sebagai manusia menyadari makna keberadaan kita di dunia yang fana ini. Berangkat dari kesadaran itu, kita dapat mengisi hari-hari kita menjadi lebih bermakna dengan mengisi hari-hari kita dengan amal soleh. Dengan itulah kita membedakan diri kita dengan tumbuhan dan binatang. Hidup tidak sekedar hidup. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus memaknai hidup sebagai perwujudan ibadah kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.